Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Islam memberikan rincian yang detil dalam setiap fase kehidupan umatnya, termasuk saat memasuki usia 40 tahun. Dalam Islam, usia 40 tahun adalah usia yang istimewa dan mengandung banyak rahasia maupun hikmah. Satu yang pasti, usia terus bertambah namun umur di dunia berkurang. Karena itu, sungguh merugi bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya di dunia jika tidak diisi dengan amalan yang baik. Karena itu, Islam memberi panduan bagaimana menyikapi usia 40. Seperti terlihat dalam uraian berikut, di mana di antaranya dengan jelas dibahas dalam salah satu ayat dalam Al-Quran. Keistimewaan dan hikmah usia 40 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga bila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa, 'Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.'" Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Usia 40 tahun disebutkan dengan jelas dalam ayat tersebut. Pada usia 40 tahun inilah manusia mencapai puncak kehidupan baik dari segi fisik, intelektual, emosi maupun spiritualnya. Pesan yang terkandung dalam ayat tersebut ialah betapa pentingnya usia 40 tahun itu bagi manusia. Di usia 40 tahun itu ada doa dalam ayat yang tadi yang mengandung beberapa permohonan. Permohonan tersebut antara lain untuk ditunjukkan rasa syukur atas nikmat yang selama ini diberi. Kemudian permohonan agar dapat berbuat amal baik selama sisa umur di dunia. Lalu permohonan agar diberi kebaikan untuk anak cucu hingga bertaubat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu peringatan Allah terkait umur diabadikan dalam Al-Quran. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun." Quran surat Fatir ayat 37. Maksud dari memanjangkan umur di sini adalah 40 tahun. Sebagaimana penafsiran dari ulama klasik seperti Imam Hasan Al-Basri. Jika seorang telah mencapai umur 40 tahun dan ia tidak memiliki apa yang diinginkan dalam hidup dan tidak pula menjadi pencegah, maka biarkanlah ia dan jangan napaskan kembali apa yang telah berlalu walaupun sebab-sebab tujuan hidup itu telah menghabiskan usia. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan petunjuk apabila manusia menjelang usia 40 tahun, hendaklah memperbarui taubat dan kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Rahasia umur 40 tahun. Apabila itu berlaku menjelang usia 40 tahun, maka Allah memberikan janjinya dalam Al-Quran yaitu kematangan. Umur 40 tahun adalah usia matang untuk bersungguh-sungguh dalam hidup, mengumpulkan pengalaman, menanjamkan hikmah dan kebijaksanaan, membuang kejahiliahan ketika usia muda, lebih berhati-hati, melihat sesuatu yang hikmah dan penuh penelitian. Maka tidak heran tokoh-tokoh pemimpin muncul secara matang pada usia ini. Mengapa umur 40 tahun itu begitu penting? Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, usia manusia diklasifikasikan menjadi 4 periode. 1. Anak-anak, sejak lahir hingga akil baligh. 2. Pemuda, sejak akil baligh hingga 40 tahun. 3. Dewasa, 40 tahun hingga 60 tahun. 4. Tua, 60 tahun ke atas. Salah satu keistimewaan usia 40 tahun tercermin dari sabda Rasulullah SAW. Seorang hamba muslim bila usianya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya atau perhitungan amalnya. Jika usianya mencapai 60 tahun, Allah memberikan anugerah berupa kemampuan kembali bertaubat kepadanya. Bila usianya mencapai 70 tahun, para penduduk langit malaikat akan mencintainya.
Jika usianya mencapai 80 tahun, Allah akan menetapkan amal kebaikannya dan menghapus amal keburukannya. Dan bila usianya mencapai 90 tahun, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, juga akan memberikan pertolongan kepada anggota keluarganya, serta Allah akan mencatatnya sebagai tawanan Allah di bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Doa ketika berumur 40 tahun. Dalam Al-Quran, Allah mengajarkan satu doa bagi hambanya yang berumur 40 tahun. Allah berfirman, "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, mengandungnya sampai menyapihnya 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, 'Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.'" Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Sahabat yang beriman, itulah doa yang dianjurkan dibaca ketika kita genap usia 40 tahun. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian merupakan suatu kepastian yang akan dialami oleh makhluk yang bernyawa. Namun terkait kapan kematian itu datang, hanya Allah yang tahu dan maha menentukan. Meski kematian adalah ketentuan pasti, akan tetapi waktunya bukanlah suatu yang ditentukan kepastiannya. Terdapat banyak riwayat yang menjelaskan bahwa usia bisa diperpanjang atau diperpendek sesuai kehendaknya. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, Allah akan memperpanjang umur orang-orang yang dikehendakinya, namun bukan dengan cuma-cuma, karena manusia harus memiliki amalan khusus agar waktu hidupnya bisa diperpanjang. 1. Bersedekah. Begitu banyak keajaiban yang bisa didapatkan dari keikhlasan memberi kepada orang lain ini. Dengan bersedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membalas dengan menambahkan rezeki lebih kepada hambanya, namun juga umur yang lebih. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Amr bin Auf. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sedekah seorang muslim dapat menambahkan umurnya, dapat mencegah kematian yang su'ul khatimah. Allah akan menghilangkan sifat sombong, kefakiran, dan sifat berbangga diri darinya." Hadis riwayat Tabrani. Namun banyak kita dapati orang-orang yang memiliki rezeki lebih enggan bersedekah. Mereka menyimpan hartanya untuk dirinya dan keluarga. Padahal di setiap harta yang kita dapatkan, ada hak orang lain yang harus dikeluarkan melalui zakat atau sedekah lainnya. 2. Silaturahmi. Di tengah era modern yang mengharuskan kecepatan dalam bekerja, silaturahmi menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Pagi hari seseorang sudah sibuk mempersiapkan diri untuk bekerja. Siang hari mereka berkutat dengan pekerjaan menumpuk yang dikejar deadline. Malamnya sudah kelelahan dan mempersiapkan hari esok dengan rutinitas yang sama. Jadi kapan silaturahminya? Untungnya ada alat komunikasi yang semakin mendekatkan jarak dan waktu, baik melalui telepon, email, maupun sosial media. Sayang, sarana ini pun tidak digunakan untuk silaturahmi, justru hanya menjadi sarana untuk pamer tas baru, sepatu baru, perhiasan baru yang justru menjadi sumber-sumber dosa. Padahal silaturahmi merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Selain membuat hubungan antar sesama manusia menjadi lebih dekat, silaturahmi juga dapat memperpanjang usia seseorang. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, "Siapa yang ingin rezekinya diperluas dan umurnya panjang, maka hendaknya ia bersilaturahmi." Hadis riwayat Bukhari. 3. Berbakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua juga menjadi salah satu amalan yang dapat memperpanjang usia seseorang. Amalan ini memang terkesan sederhana, namun bagaimana jika kita mencoba melaksanakannya? Meski di dalam hatinya seorang anak begitu menyayangi orang tua, namun tidak dipungkiri bahwa kita sering menyakiti perasaan mereka. Semakin besar usia seorang anak,
maka semakin besar pula potensi seorang anak melawan orang yang mendidik dan membesarkannya sejak kecil ini. Terlebih jika anak sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dengan sombongnya mereka membentak dan mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Hal-hal seperti inilah yang jarang kita ingat sebagai anak. Ketika berhasil memberi mereka uang atau barang dengan hasil keringat kita, maka kita sudah merasa sudah berbakti kepada ayah dan ibu. Padahal berbakti tidak hanya perkara uang, namun perkara hati. Bagaimana kita sebagai anak tetap menghormati dan meninggikan derajat keduanya. Meski sudah memenuhi kebutuhan mereka, karena apapun yang kita berikan, sebenarnya tidak akan pernah bisa membalas apa yang sudah orang tua lakukan terhadap kita. Jika berhasil melakukan hal ini, Allah menjanjikan untuk hamba tersebut umur yang panjang. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan menambah umurnya. Hadis riwayat Baihaqi. Dan barang siapa senang atau berharap Allah memperpanjang umurnya dan menambah rezekinya, maka hendaklah berbakti kepada orang tuanya dan menyambung hubungan sanak famili. Hadis riwayat Baihaqi. Sahabat yang beriman, informasi dari channel Belajar Islam ini tidak bermaksud menggurui, namun bertujuan untuk mengingatkan kepada sesama muslim yang diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.